Selamat datang di podcast Mendoan. Balik lagi di podcast Mendoan, mendengarkan Dono dan Tia. Dono Perdana. Aku Sian Pratama. Dan kita masih take podcast di kantor Majelis Docu Indonesia. Yoi. Dan kita sudah bersama Coki. Ya, terima kasih Pak Tian. Terima Coki kasih Pak Dono. Coki kalau di YouTube dia bisa mendongkrak views YouTube. Oh, kita coba buktikan. Aduh, di sini kita buktikan ya. Enggak tapi juga lah. Di YouTube Dono juga banyak ya Don yang nonton. Belum pernah gue Belum Berarti pernah. Itu Muslim. Itu Muslim. Kalau Muslim ya. Kalau gue kayaknya udah biasa aja lah. Dan untuk kali ini karena sama Coki Pak Dede Rek, jadi kudu dak ya. Harus dak. Pembahasannya Enggak harus yang dak. harus. Ya kan? Contoh, kasih contoh. Kecelakaan di tol. Iku kasusnya seru bisa. Terus ya. Apa yang sing dak? Ini kita jujur nggak pernah bahas yang terlalu Jakarta dak. polusi aja. Polusi di Jakarta. Kapan udah pernah bahas, cuman karena kita kedatangan masyarakat Jakarta langsung Kan orang itu juga Jakarta. bisa. Tangerang Jakarta tuh polusinya termasuk yang paling gede. Ini kan jam 5 sore nih. Ya di Jakarta. Jadi ini emang menjelang malam kayak gini langitnya. Apa ini karena polusi ya? Ini kayak mendung tapi gimana gitu? Enggak sih, ini emang mendung sih. Nah, masalahnya Tian, di Jakarta sendiri kami orang Jakarta itu sudah nggak bisa lagi membedakan mana langit mendung, mana langit polusi. Itu tuh udah 11-12 gitu. Paling kita bisa berasumsi ini langit mendung kalau anginnya juga angin-angin mendung gitu loh. Oh, sejuk. Sejuk. Ini kita nggak pernah tahu lagi apakah ini memang langitnya langit mendung atau ini langit polusi. Kita udah nggak tahu lagi. Soalnya berarti emang orang Jakarta udah nggak bisa ngebedain mana langit mendung sama langit nggak mendung. Sama kayak nggak bisa ngebedain mana gubernur yang benar. Itu beda. Sama yang itu beda. pintar bermain kata. Iya. Emang kita nasib di Jakarta begitu. Tapi emang kalau ngomongin udara Jakarta, temanku ada 5 orang posting story, anaknya 5-5-nya tuh sakit. ISPA Jakarta. ya? ISPA. Jadi ada story. Makanya child free. Ya, Bukan, itu salah satu solusi. Tapi bisa jadi. kejauhan. Enggak, maksudnya dia tuh story anaknya pakai alat bantu pernapasan. Lama-lama kayak jadi aksesoris gitu mungkin ya di Jakarta. Iya. Kok nggak pakai alat bantu pernapasan, nggak asik. Iya. Gitu. Udah usia berapa? Belum 2 tahun. Iya memang susah susah. Udah gitu mahal lagi tanahnya di sini. Tanahnya di sini mahal. Maksudnya kalau mau meninggal jangan meninggal dulu gitu karena bukan tanah ya itu juga properti. Oh, properti. Iya. Makanya gue juga nggak ngerti ya. Selain macetnya juga. Polusinya juga, udah gitu lingkungan kerjanya di sini juga, di mana orangnya cenderung sikut-sikutan dan lingkungan kantor biasanya toksik. Gue nggak ngerti charmnya Jakarta tuh as a city tuh apa tuh, gue nggak ngerti. Kenapa banyak orang berbondong-bondong tuh pengen kesini, padahal ini tuh lautan negativity, lautan tentara yang berperang untuk satu tujuan yang sama. Iya, walaupun memang jawabannya mungkin karena industrinya tersentralisasi di sini. Tapi kan kayak kalian kan membuktikan di daerah bisa-bisa aja. Enggak semua orang kayak kita. Anjing, gue panjang lebar cuma untuk punchline sombong kan. Semua orang bisa bikin podcast ya di daerah, cuman nggak semua paham bisnisnya Jogi ya. Aduh capek. Makanya kalau di Jakarta nggak mau kerja sikut-sikutan, jangan kerja di cabang pencaksilat. Pasti sikut-sikutan. Jangan kerja sama Iko Uwais. Tapi memang bener kalau sikut-sikutan, kakakku pernah kerja di Jakarta, suaminya. Jadi dia sampai saking sikut-sikutannya nggak peduli sama keluarganya masing-masing itu, kakakku bawa anaknya ke kantor gitu, nggak ada yang seneng kayak, lu main, nggak ada yang ramah gitu loh. Iya. Segitunya dia sampai keluar dari kantor itu karena nggak nyaman. Dan takutnya kalau misalkan polusi ini nggak ditanggulangin ya. Bukan tanggulangin. Kalau tanggulangin Sidoarjo. Waduh. Nama daerah ya? Tanggulangi. Kalau nggak dibenerin, takutnya ini nanti bisa jadi semacam pandemi cuma di Jakarta doang. Aduh, ya. Nanti di coffee shop atau Starbucks itu nggak disediain ini aja, hand sanitizer. Disediain oksigen. Jadi masuk. Silakan ngopi dulu. Bisa jadi. Tapi kan ada konspirasinya. Apa? Katanya ya ini namanya konspirasi kan, kebenarannya yang belum tentu ya. Tapi katanya memang polusi di Jakarta ini nggak terlalu serius ditanggulangi, adalah salah satu cara untuk bisa nge-push supaya ibu kota pindahnya ke IKN. Ya.
Ada juga yang bilang katanya polusi ini adalah akibat kendaraan-kendaraan bermotor bertenaga bensin. Yang mana itu problematik loh, itu bisa itu diperdebatkan. Jadi biar orang beli yang listrik. Ya. Iya. Soalnya ada data di luar sana yang saling bertentangan. Beberapa orang merasa bahwa ini karena banyaknya kendaraan di Jakarta, yang mungkin benar juga karena banyak banget di sini sampai macet. Tapi beberapa mengatakan ada data di mereka nunjukin ini bukan karena kendaraan, ini karena ada satu pabrik yang adanya di daerah Banten, yang mana anginnya itu memang arahnya ini ke Jakarta gitu. Dan pabrik ini pabrik batu bara, PLTU. Punya siapa tuh? Pokoknya ada orang-orang bermarga batu bara. Orang-orang bermarga batu bara. Langsung ke intinya, punya siapa itu? Intinya siapapun yang punya itu sebenarnya terlepas dari itu punya siapa ya, masalahnya kita nggak punya alternatif lain untuk sumber. Soalnya kan PLTU itu kan untuk listrik kan, batu bara itu kan untuk listrik. Kita butuh juga. Misalnya itu ternyata memang nggak memenuhi standar per pabrikan, gua nggak tahu istilahnya apa. Terus harus ditutup. Solusi kita nggak ada juga. PLTU tetap, tapi apa namanya PLTU itu kepanjangannya? Pembangkit listrik tenaga uhui. Tenaga uhui. Yang kerja semuanya jalannya gini. Waduh, karena capek kan, karena pincang kan. Yang beresin Coki, yang beresin dari tadi Coki. Senior bro, agak senior agak. Biasanya kalau senior gampang mudah tersinggung. Ya, tapi kalau Jakarta udah parah banget polusinya, misalnya harus pindah, kemana Coki? Nah itu dia ya, gue nggak tahu. Kayaknya hubungan orang Jakarta sama Jakarta tuh udah kayak Stockholm Syndrome. Kita tahu nih Jakarta tuh kurangnya lah. Tapi kita butuh. Tapi kita juga nggak mau meninggalkan Jakarta. Kayak orang, lo tau kan Stockholm Syndrome kan? Orang yang diculik, tapi dia jatuh cinta sama penculiknya. Padahal suasananya toksik gitu. Iya. Bahkan kita kalau ke daerah pedesaan-pedesaan juga paling menikmatinya seminggu 2 minggu. Ini pernah terjadi, pasti. Abis itu begitu ya, anjing ini terlalu slow nih pace-nya buat kita. Gitu. Kalau kita ke kota kecil yang pedesaan, wah enak ya hidup di sini. Coba hidup seminggu di situ. Betul. Pasti nggak bakal nyaman juga lama-lama. Tapi pernah nggak Cok kepikiran pindah kota gitu? Atau mungkin suatu saat nanti kalau udah tua. Kalau bisa sampai tua ya. Kalau bisa sampai tua. Ya memang make sense. Karena dengan polusi beracun ini, life expectancy harapan hidup orang-orang di sini kan juga nggak tinggi banget. Sebenarnya kalau memang ada duitnya dan bisa memilih, lebih mending Bali sih, karena Bali masalahnya cuma bule gila. Iya dong, dia masalahnya cuma bule gila men. Iya benar. Bule gila kalau sama jadi nggak ada job. Kalau di Jawa sawah itu kan beras isinya. Kalau di Bali kalau nggak salah vario. Kan banyak motor jatuh ke sawah. Ugal-ugalan. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti ada berita bule telanjang. Iya. Bulenya, wah gila itu bule doang rusuh, masalahnya, bule rusuh gitu. Dan maksud gua itu masih lebih bisa kita manage lah daripada dan itu ada solusinya gitu. Iya. Jakarta nggak ada solusinya kan. Tapi nggak tahu pace kerjanya orang beda-beda. Di Bali tuh kerasa bedanya loh kalau mau kerja di sana kayak kurang. Memang. Gen Z itu sangat suka Bali karena pace-nya kan work life balance gitu. Iya. Yang mana gua nggak ngerti sih work life balance tuh. Ya gua nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalnya memang bisa memilih, gue lebih suka Bali sih. For the sake of masalahnya masih bisa kita handle daripada di Jakarta. Rumah sama kehidupan apa yang bakal dipilih sama Coki kalau misalkan di Bali? Tipikal rumah dekat pantai apa dekat sawah? Misal di Bali nih ya, Bali. Kalau misalnya di Bali. Kalau di dekat ini kampung narkoba. Wah. Saya tidak akan memilih dekat kampung narkoba. Dan minimal 15 menit. Kalau malam Coki. Kalau malam 15 menit. Kalau sore ya 40-an gitu. Anjing macet banget anjing. Kayak gimana rumah di Bali? Kalau misalnya gua bisa memilih sih, yang jelas nggak deket pantai karena amit-amit ada tsunami kan. Orang duluan yang meninggal. Memang bener loh. Orang yang gue tuh nggak pernah mengerti. Gue punya rasa ketakutan kalau rumah dekat pantai itu kalau ada tsunami kita yang paling pertama nggak mau gue. Paling di kota-kotanya kayak misalnya di Canggu gitu.
Tipe rumah kayak gimana? Gedenya? Enggak, gua nggak mau rumah Tapi gede-gede. kalau di kota deket Canggu banyak kafe-kafe kan ini jadi sasaran teroris. Bingung kan? Iya, Dekat pantai, dilema. suasana bagus, tapi rawan tsunami. Betul. Kalau di Iya, kafe dekat kafe-kafe dekat Canggu. kafe-kafe, Iya. ya kan. Soalnya udah dua kali udah kejadian. Iya. di Kalau nggak Bali. balik ke Jakarta aja mati gara-gara polusi. Tapi tetap. mas perbedaannya adalah amit-amit itu kejadian di kafe-kafe di Bali, amit-amit ya buat teman-teman yang ada di Bali, amit-amit nih kalau terjadi itu kita mati langsung pada saat itu. Nggak dibunuh pelan-pelan, nggak ispa dulu. Kalau di iya Jakarta kan lo pakai penutup ini dulu. Ngerasa sakitnya Ngerasa banget ya. sakit dulu, terus lo harus bayar asuransi dulu, cari rumah sakit dirujuk. Matinya lama. Iya. Kalau dar langsung udah selesai kan. Maksud gua kita langsung selesai aja gitu. Iya, nggak udah ngerasa ya sakitnya. udah, Oke, ya oke, udah oke. gitu. Itu kalau selesai. Kalau selesai. Kalau yang hilang tangan kiri dulu, Aduh. lap gitu. Aduh, gimana stand up? Ya masih bisa. Seumur hidup kan Tangan kanan cebok doang. pakai tangan kanan. benar. Makan pakai tangan kanan. Bali. Aku nggak pernah. Atau Batam. mikir. Batam. Batam. Kenapa? Kenapa Batam? Handphone murah di sana. Nggak tahu gua Barang selundupan. Iya. Barang selundupan. selundupan. isunya yang hampir benar. Kalau hampir benar belum tentu benar. Benar, hampir, Belum tentu benar. hampir benar. Tapi masih isu ya. Masih isu. Batam enak karena tempatnya kecil, terus mirip-mirip Singapura karena dia kena culture Singapura gitu. Terutama yang di dekat pelabuhannya. Nggak pernah ke Batam Gue sih. pernah sekali ke Batam. Perkotaannya maksudnya kota banget apa masih ada desa-desanya? Udah kota banget kok. Oh iya, Batam tuh jadi tempat persinggahan kapal-kapal gitu loh. Ya kalau nggak bahkan salah. orang Singapura tuh suka mampir ke Batam untuk menikmati hiburan-hiburan murah karena kan kita ada klub-klub tuh. Oh iya benar. Klub-klubnya murah-murah banget daripada klub-klub yang di Singapura sana mahal. Oh iya. Kalau orang Indonesia ke Singapura sukanya tuh apa ya, nyembunyiin pajak ya. Waduh. Iya, orang Sukanya kayak gitu. Iya. Beli-beli barang. Emang simbiosis mutualisme. Iya. Betul. Bagus. Betul. Batam, Bali, Sama ini Jok, nggak kepingin daerah Jawa Barat gitu kan. Bandung Asli nggak? tuh kan banyak tuh apa namanya kebun teh. Iya, Bandung. Terus ada Serina diculik gitu kan. Itu dulu Anjing udah lah. di film doang. Kenapa di Goblok. kebun teh ada Serina diculik anjing. Iya Bandung kan? nggak Bandung kan masih Enggak, dingin. gua Bandung enggak. Udah nggak Bandung dingin nggak sih? lagi, men. Bandung tuh udah tempatnya kota jalannya kecil macet. Iya. Gitu. Bandung tuh kayak Malang ya kayaknya. Enggak. Jalannya kecil-kecil Malang sama. Oke, Kalau Malang 5 tahun lagi dan majunya sangat pesat bisa jadi kayak Bandung. Malang tuh masih dingin tapi belum semaju itu. Iya, Jadi iya, masih iya. ada space kosongnya enak Iya, iya, gitu. Iya. Kalau Bandung tuh udah maju, udah gitu macet, nggak tertarik dan udah nggak sedingin itu lagi. Oke, udah nggak oke. sedingin itu lagi. Gue Bandung nggak terlalu ini. Kalau Bali, Batam, gue dan sekarang kan gue tinggal di BSD di provinsi Banten. Oh iya, hitungannya Iya, Banten ya. di Banten. Jadi tapi gue kerja di Jakarta. Jadi semua tempat yang gue suka yang depannya B Bali, Banten. tetangga di sana di daerah Banten gitu banyak yang debus kan. Anjing. Nah, ini menariknya nih. Kalau Ini di menarik kafe, nih. kalau di kafe terus ada Mau pesan waitersnya. apa? Terus bawa piring gitu pecah, biar nggak usah Mbak, santai Mbak, biar saya makan. Tapi memang iya. Karena di Banten tuh memang banyak debus. Kemarin waktu vaksin gak ada yang tembus itu. Susah, bro. Iya. Makanya di sana paling lambat Penyembuhan pandeminya ya? vaksinasinya. Oh, vaksinasinya. Bukan karena warganya nggak mau, Nggak tapi bisa tembus. mereka nggak bisa tembus, Oh, pada oke. pengok-pengok. Tapi di Banten tuh provinsi di BSD. Jadi orang tuh Banten is Banten, BSD walaupun bagian dari Banten, tapi orang suka lupa kalau BSD itu bagian dari Banten. Karena memang terpisah aja gitu. Oke. Gue kebetulan ada di BSD dan ternyata di situ polusinya paling gede. Masa? Karena dekat dekat pabriknya. Banten. Dekat pabriknya. Dekat Oh. pabriknya. Jadi ya udahlah kalau menurut gua. Kalau tempat tinggal, rumah atau apartemen? Coki. Awalnya gua apartemen Kenapa? karena individual. Gua bukan tipe orang yang suka bertetangga. Oke. Cuman karena di BSD itu sendiri juga culture bertetangganya seperti berapartemen, jadi gue cukup Oh, nyaman. nggak peduli Iya, sama iya. samping. Pedulinya cuma sampai di level kayak gue tahu nama si bapak ini bapak Iya, A, tapi udah nggak lebih dari itu. Nggak pernah nyiram-nyiram dulu. Pak Budi. Nah, nggak pernah. Nyiram juga, Pak. Nggak ada yang Akhirnya kayak siram-siraman nggak gitu. ada. Waduh.
Saya Pak mandi Pak. Gitu, saking akrabnya. Saking akrab. Saking akrabnya. Nggak ada yang kita tuh nggak ada yang kayak misalnya ada orang mau kemana Pak gitu. Nggak ada. Cuman kita sama-sama tahu paling cuman mari udah gitu iya. doang. Oke. Gak ada yang sampai spesifik jawabnya. Mau kemana Pak? Bunuh diri? Itu di Jepang mungkin. Itu di Jepang. Di Arah Jepang, kiri. iya. Arah kiri. Karena kan Iya tingkat bunuh dirinya tinggi di Iya, Jepang. iya, benar. Iya. Sekarang ini rumah. Sekarang kebetulan gue di Iya. rumah dan gue memang milih di paling pojok tempatnya di perumahannya di paling pojok supaya gue nggak terlalu banyak. Udah culture-nya begitu, gue pilih di tempat paling pojok biar nggak bersosialisasi lagi. Gitu. Iya, sama jauh dari polsek. Oh kalau itu udah ada solusinya. Sekarang saya pakai CCTV. Karena kenapa dia suka di apartemen? Iya. Belajar dari kesalahan. Betul. Kalau di apartemen kan misalnya ada gerebekan Nggak bisa kemana-mana. Iya. Apalagi kalau di lantainya jauh kan. Jauh, Di turun lantainya pun nggak bisa. jauh. Iya, iya. Tapi kan Coki udah nggak gitu lagi. Udah nggak Coki gitu udah lagi. bersih. Udah bersih. Dia udah menjalani hukuman sosial dan hukuman yang sesungguhnya. Dia Betul. singkan juga. Betul. Dan menurut gua di Indonesia kita lurus-lurus aja. Maksudnya? Iya di Indonesia kita lurus-lurus aja. Ikutin aja hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Oh, kalau di luar enggak. Kalau di luar ya kita mengikuti hukum yang berlaku di luar. Ya masuk Bener, akal dong. masuk akal. Masuk akal. akal. Iya, iya. Masuk iya. akal. Kan aneh sendiri kalau kita Iya. di luar negeri tidak ngikutin hukum Indonesia. Ya, aneh sendiri. aneh Aneh sendiri gitu. Makanya memang sekarang Suka ke luar negeri. Sangat suka. Karena memang traveling. Iya. Apalagi kan banyak travel fair yang memudahkan kita. Iya, Ini jatuhnya kayak adlibs ini ya. Iya, iya. Travel fair ya kita ya. Ya memang. Ya memang udah paling aman menurut gue di luar negeri. Di luar sih. negeri. Paling aman udah di luar negeri aja Untuk? menurut gua. Untuk jalan-jalan. Liburan. Untuk liburan dong. Untuk Ngapain liburan. lagi? Ngapain lagi? Iya, Batam juga bisa ya? Ada hukumnya sendiri katanya Batam. Batam itu abu-abu. Abu-abu. Jadi Batam masih tuh agak abu-abu. aman. Iya. Banyak pendatang soalnya emang. Banyak di sana. pendatang. Kalau Batam tuh abu-abu, Bali juga abu-abu. Oh, pantesan suka di sana semua. Iya. Aduh. Kocak. Anjing. Bangsat. Ya gitulah kalau gua milihnya ya yang kayak gitu aja. Tapi maksudnya kota-kota tadi itu untuk menghabiskan waktu hari tua gitu kali ya. Untuk Bukan yang dalam waktu dekat ini pengen ke sana gitu enggak. Itu kan rencana doang. Rencana doang emang gua sampai sekarang sih Masih terlepas dari polusinya, gue masih menikmati Jakarta sih. Iya kayak ya udahlah mau bilang apa. Iya sih. Nggak ada solusinya soalnya. Sama ini Cok, maksudnya kalau menurut lo sendiri ya, kalau misalkan udah tua, Ya apakah masih bakal tetap kayak gini? Konten, stand up, di entertain gitu. Apa Ya. ada cita-cita lain? sebenarnya sih pengennya tetap melakukan hal ini tapi intensitasnya nggak terlalu sering sih Don. Soalnya kan walau bagaimanapun ini adalah hal yang gue suka. Ya gue tetap pengen ngelakuin apa yang gue suka, tapi intensitasnya tuh bukan untuk menyambung hidup, Oke. tapi karena memang untuk hobi aja. Untuk hidupnya udah ada misalnya dari bisnis yang lain gitu. Kalau gue sih ngeliat ya jadi mungkin mirip kayak kakek-kakek yang masih harus ngelukis, tapi dia ngelukis bukan untuk dia jual, tapi Iya, karena iya. dia Iya. senang Kesenangan aja. dia. Iya. Kalau Iya, laku ya laku, lukisannya kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Bayar orang bugil di gambar gitu kan. Memang. Iya. Gue Kesenangannya. pernah lihat tuh udah kakek-kakek kayak gitu. Emang ada model telanjang gitu kan ada kan? Ada. Iya. Dia ngelukis model telanjang sambil Kenapa nggak langsung dipakai, Bang? loh, ya bu, ya enggak dong. Kesenangannya beda. Karena dia harus profesional, tapi di saat yang bersamaan sambil menyelam minum air. Oh iya, masuk akal sih. Bener. Lo tau nggak peribahasa sambil menyelam minum air? Tenggelam lo itu. Iya juga. Iya, ya. bener. Bener loh. Bukan dua pekerjaan kita lakukan bersamaan ya. Tenggelam bro. Salah ya. Tenggelam salah. Menyelam. Sambil menyelam Tenggelam, minum bro, itu. air. Tenggelam lo bro itu bro. Kecuali kalau udah mati duluan. Nggak sempet nelem. Yang bener harusnya sambil menyelam jahit baju. Nah. Iya dong. Enggak juga. Masa bisa Nah, jadi iya, baju? tapi kalau misalnya mau artinya adalah sambil dia lagi Pekerjaan melakukan lain ya? satu, ya dia sambil Iya sih, menyelam. sambil bikin Jahit baju. jahit Jahit baju, baju baju. renang, baju renang.
menyelam. Agak lama ya. Agak lama. Agak lama ya. Agak Pesanan lama nggak ya. jadi-jadi tuh. Itu udah belum lagi masukin ininya agak Ke jarum. Iya. aduh. agak lama ya. Apalagi kalau ya. jarumnya jarum super gitu. Rusak tuh kan. Bajunya nggak kejahit tuh. Iya. Jarum Bajunya super. nggak kejahit kan? Orang nggak bisa nyala juga. Iya benar. Jarum super. Emang benar. Tadi itu Coki itu emang terinspirasi dari Pak SBY. Kenapa? Mm-mm. Sambil Ya, udah tua, terus Ya. dia di masa pensiunnya dia menikmati hidup dengan cara melukis. sambil melukis. kerja minum air juga Pak SBY juga kan sambil jadi presiden bikin lagu. Betul. Iya. Tapi Album bahkan. Album. yang mana yang gue sayangkan kenapa dia aktifnya bikin album waktu lagi menjabat ya. Pas Artinya- pensiun nggak bikin lagi loh. Iya sih. Justru pas dia kerja itu namanya sambil menyelam minum air. Oh iya benar juga ya. Oh iya. Pas dia kerja itu berasa nganggur. Enggak Pas maksudnya dia gini. nganggur kayak gini, nganggur banget akhirnya. Tapi dia Iya. benar memanfaatkan exposure kan ini jadi presiden. Oh ini banyak yang tahu Iya. saya nih. Benar, bikin benar, lagu yang benar. banyak. Maksud Itu- gue belum pernah denger albumnya beliau ya, Iya. tapi gue yakin bagus lah. Tapi maksud gue kayak skena banget itu tuh. targetnya asli tuh, iya itu targetnya ke siapa ya? ke Maksud gua presiden-presiden lain waktu Waduh. ASEAN gitu ketemu saya bikin lagu nih. Anjir. Gitu. Targetnya ke staff emang. ke staff. Terus Iya. staffnya kan juga nggak bisa ini nggak mungkin dong ditolak. Nolak. nggak Iya mungkin. iya Oke itu kan emang. pasti kan staffnya cuma mikir ya udahlah bapak masa saya tolak Iya, diambil iya, dong. iya, iya, Lu iya. kebayang nggak kalau misalnya udah diambil besoknya paling suka track yang mana? Bingung banget tuh pasti. Waduh saya belum denger lagi. Pas dia ulang tahun kita ngundang siapa ya Pak ya untuk menghibur? Saya aja. Saya kosong rider saya ini Iya. APBN. Waduh. Ya karena kan dia sambil menyelam minum air Iya, tadi. ngerjain Sambil gini APBN. juga Iya, iya, iya. ngerjain. Bener. Gitu. Anjing tapi gue yakin tuh pasti awkward banget ya kalau di lagi ada karaoke perusahaan atau karaoke grupnya beliau di Iya, Partai iya. Demokrat mungkin. Terus ini dia lagu dari ketua umum kita, lagu iya, Pak iya. SBY. Semuanya. Pada nggak apal gitu. Ada liriknya tapi nggak tahu. Nah. Ada liriknya tapi nggak tahu nadanya. Iya, Ya. iya itu. Terus kan susah. sosokan lempar mic gitu. Iya. Mana suaranya? Gitu. Diam semua. Mana? Woi, mana? Mana? Saya tidak bermaksud bener-bener mana loh. Mana? Mana ini kalian bersuara Nggak gitu ada yang kan. hafal. Biasanya kan kalau dia jadi guest star sebelum perform MC-nya kan ngasih tahu. Iya. Apa lagu favorit band ini gitu. Iya. Lagu favorit Pak SBY apa? Iya. Ya karena mungkin kita kan nggak tahu. Nervous. Kita Iya. nervous. Habis manggung misalnya kan ada tanda tangan. Mau minta tanda tangan? Diam. Tanda tangan loh, ayo. Tanda tangan aja gitu. Tapi kalau Tanda tanda tangan tangan. beliau masih bisa kepake. akta tanah. Iya, untuk asasi keputusan partai Oh, masih iya. kepake. Oh iya juga ya. Tapi benar maksud sih. gua ya, Masih kepake. Yang nggak pakai kan kinerja anaknya. tapi kayaknya cuman dia deh, cuman beliau deh yang Sambil mengerjakan. hobinya nyanyi ya. Iya sih. Dan sampai bikin album kayaknya cuman dia deh. Presiden lain nggak ada sih. Presiden lain enggak. Kalau dulu kan coba Pak Habibie kan hobinya bukan hobi sih, dulu kan pekerjaannya bikin pesawat. Bikin pesawat. Kalau presiden kedua kita kan hobinya kan ini main peta umpet sama aktivis. Aduh. Nggak maksudnya sama teman-teman lamanya. Iya masa nggak Iya kan? boleh main Iya peta sih, iya umpet kan. itu kan Nggak permainan apa-apa. tradisional. Iya suka, emang suka. Zaman Bener, dulu nggak kan apa-apa. emang lagi nggak ada hiburan lain. Iya presiden Iya, kedua peta umpet. walaupun memang begitu ngumpet selamanya ya ngumpet. Iya, Anaknya iya. juga suka main peta umpet kayaknya. Iya. Iya. Dulu kan sempat ngumpet kan? Ngumpet, Iya, ngumpet. Emang bener kok Iya, ngumpet, iya, ngumpet, benar, bener, benar, bener. benar. Ngumpet kan? Ngumpetin kasus. Dah, waktunya udah cukup kayaknya ini nggak usah diperlama lagi. Iya. Kayaknya sebelah sini kayak ada Ada tintik merah. laser merah gitu sih. Apa ya? Aduh, Gitu. aduh. Apa ya? Tapi dulu yang gua tahu tuh tapi ini difilmin di film presiden pertama kita kan ada filmnya Soekarno. Nonton nggak Oh, lo filmnya? enggak sih, nggak nonton. Ada Soekarno. Di Ada, situ ada. beliau digambarkan sebagai playboy. Oh, iya? Ya memang benar. Iya sih, emang Emang sejarah ceritanya gitu. sejarahnya gitu. Ceritanya gitu. Emang Pak Soekarno itu punya daya tarik atau karisma. Iya. Karismanya gila banget, Iya, iya, Makanya iya. banyak perempuan waktu itu banyak yang ngincer dia Kalau gitu. itu kalau presiden Sama pertama. ngincer kopiahnya. Kayak unik gitu bentuknya. Iya, benar. Oh kalau band manggung lempar pick di Pick, beliau iya. kalau pidato lempar kopiah ya. Kopiah. Iya. Sekepalanya. Wah ini bahaya nih. Ini yang bahaya. Dilempar. Kembaliin Mas, kembaliin.
Kembaliin. Saya masih pakai. Iya. Saya masih pakai. Nah, Iya. kalau kedua presiden kedua kita kan ya kita tadi udah tahu hobinya. Kalau ketiga ya gue asumsiin nggak tahu ya dia cuma sebentar Pak Habibie sebentar ya. Sebentar. Pak Itu kan Habibie, pengganti. Ya kan? Pengganti doang. Pengganti. Karena pada waktu itu beliau lagi lengser. yang Lengser, kedua. lengser. Yang Yang keempat siapa ya? SBY. Gus Dur. Gus Dur dulu ya. Gus Dur. Kayaknya Gus Dur ya. Iya. Dia hobinya apa ya? Tapi dulu Bantuin. Gus Dur tuh sering jalan-jalan ke luar negeri emang benar. Oh iya. Emang iya, Oh. tapi nggak lama karena habis itu kan dia dilengserkan sama DPR waktu itu. Iya. Oh iya, benar. Habis itu Bu Mega, habis Bu Mega langsung SBY 2 kali kan. Bu Mega kalau di skip dibahas dulu. Bu Mega di skip. Hobi. Tuan rumah lah yang bahas. Kok tuan rumah? Kita disuruh. Bu Mega baik, gitu. Bu Mega baik. Bu Mega baik. Ya, Anda loh paling dekat loh. Iya. Saya aja yang jauh agak deg-degan. Nggak usah. Nggak Hobinya perlu bahas. ini membanggakan. Ya, Oh ya, minum dulu. membanggakan prestasi-prestasi partainya dan prestasi partai. kader-kadernya. Sama membanggakan orang tuanya kan? Ya memang Selalu betul. dibahas. Iya, memang kan kalau bagus. gue punya orang tua kayak Ibu Mega, gue bangga lah. Bukan membanggakan orang, Bu Mega membanggakan orang tuanya Pak Soekarno. Ya iya pasti lah. Iya, pasti banggain. Iya, Pasti pasti bangga. bangga. Gokil men. Habis Bu Mega, Pak SBY 2 kali udah ada. Pas Pak SBY ya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi juga 2 kali. Aku nggak nyaman deh sama obrolan kita ini. Iya, nggak nyaman. Gimana kalau kita bahas ikan koi? Lebih aman. Kalau di roasting. Terima kasih sudah mendengarkan Mendoan. Jangan lupa puji kami lewat Instagram Story di Instagram kamu. Dan apabila ada yang mengkritik kami, ingat, Anda akan kami blok.